pada hari-hari kemarin, dan juga kita mohon berkat untuk kegiatan kita hari ini sehingga boleh berjalan sesuai dengan rencana yang sudah kita bangun bersama. Permohonan maaf memang mungkin terlambat karena tiap wilayah itu satu-satu hari. Kami kemarin semua tim turun Adonara rata-rata pulang tengah malam karena kemarin hujan lebat, hujan sangat lebat di sana dari siang sampai malam. Saya juga akhirnya terkandas di Adonara. Tadi jam 4 pagi baru saya meluncur dari sana. Jadi sekali lagi permohonan maaf, sampai jam ini Pak Pance dan tim teknis kami juga belum berada. Tapi saya yakin bahwa beliau sudah sentuh Bapak Ibu untuk pulang kita. Menurut saya tidak ada hambatan. Tinggal hari ini baru kita selesaikan. Mungkin ada juga bisa sudah print tentang bahan-bahan nanti yang mungkin kita omong nanti. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sudah ada pergeseran tatanan baru dalam pengelolaan pendidikan. Di zaman Mas Menteri ini kita kenal dengan program Merdeka Pelajar, itu saya kira sudah menjadi hal berbiasa di Bapak Ibu. Kemudian kita di episode ke-19 yaitu perencanaan berbasis data. Itu ada satu episode yang ke-19. Masing-masing daerah diundang untuk mengikuti kegiatan. Di tingkat SMP ada di Surabaya, sementara tingkat SD ada di Denpasar. Ketika itu kami sudah melaksanakan mengikuti kegiatan atas undangan pusat. Kenapa muncul perencanaan berbasis data Bapak Ibu? Itu berangkat dari persoalan pendidikan kita. Menurut pusat bahwa dari waktu ke waktu mutu itu sulit diukur. Padahal gelontoran dana APBD itu tiap tahun sekurang-kurangnya 444 triliun. Itu dana transfer ke seluruh daerah di Indonesia. Ya. Satu hal yang dianalisa oleh tim ahli dari kementerian bahwa menjadi hambatan kenapa mutu sulit kita ukur, karena masing-masing kita melaksanakan kegiatan pelaksanaan berbeda-beda. Mereka menyampaikan bahwa dulu kita kenal dengan evaluasi diri sekolah sebagai data dasar. Bapak Ibu mengevaluasi masing-masing satuan pendidikan. Dari data itu kemudian Bapak Ibu menyusun rencana jangka menengah sesuai dengan masa jabatan seorang kepala sekolah. Kemudian di breakdown ke dalam rencana tahunan, baru kita masuk ke anggaran. Menurut pusat kemarin yang disampaikan bahwa EDS ini tidak jelas, manual saja Bapak Ibu buat. Betul ya? Ada yang buat, ada yang tidak buat, ada yang sekedar buat untuk syarat formal karena mau dapat dana bos. Itu pengalaman saya waktu saya masih Kasubag perencanaan. Waktu saya datang dari Badan Perbankan Masyarakat Desa ke sana, saya lihat ada. Kemudian EDS juga ada semi aplikasi, semi online. Juga tidak jelas kita instrumen pilihan rekomendasi yang dari data. Cuma data itu sifatnya lokal, tidak connect secara nasional, sehingga pusat punya kebijakan lain. Kemudian ketika pusat memberikan kita dana tadi 444 triliun, mereka tidak tahu kira-kira dana digunakan untuk apa, karena menurut penilaian itu tiap tahun mutu masih agak belum membaik, tidak baik-baik saja ya Bapak Ibu. Maka ada pendekatan baru yang mereka lakukan, yang sekarang kita kenal dengan
ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Itu pendekatan. Kemudian ANBK itu sebagai data tunggal sekolah, kabupaten, provinsi dan pusat melihat diri, mengurus diri bagaimana apa yang sudah kita buat sepanjang ini, sejauh ini. Hadirnya negara oleh wajah-wajah kami di dinas, wajah-wajah pengawas, juga wajah Bapak Ibu Kepala Sekolah, bendahara dan guru di sekolah, bagaimana kita melihat diri kita melalui metode baru. Dan instrumen itu sudah diukur secara nasional dengan berbagai data codingnya, data ANBK-nya dan lain-lain. Sehingga kita memulai dengan satu data, kita mengakhiri juga dengan data, sehingga bisa kita evaluasi hal-hal apa yang sudah kita buat dan hal apa yang belum kita sudah buat tapi belum baik untuk membangun pendidikan, sehingga kebijakan yang dikeluarkan nanti searah. Nah, lahirlah ANBK. ANBK keluarlah rapor pendidikan. Kemudian Bapak Ibu disuruh untuk buat akun belajar ini, kami di dinas juga buat. Kita dari hasil ANBK kita bisa melihat diri kita masing-masing, cermin terhadap diri kita, kira-kira sisi kita ke depan kah, ke belakang kah, ada poni kah, itu masing-masing kita bisa melihat diri kita. Bapak Ibu, kebijakan yang diambil ini yang harus kita lakukan, karena ini kebijakan ini sifatnya mandatori, itu artinya wajib dilaksanakan di satuan pendidikan di kabupaten. Kami juga ada rapor pendidikan kabupaten, provinsi dan juga pusat. Ini harus kita mulai. Dan sesuai dengan arah bahwa yang dulu kita kenal EDS, RKJ, RKT, RKS dan LOBOS. Nah, sekarang diganti. EDS diganti dengan rapor pendidikan, RKJ, RKT, ARKAS. Ya. Sehingga tanpa rapor pendidikan pada satu pendidikan, jelas ARKAS tidak bisa dibuat. Justru karena kita susun ARKAS itu menjawab persoalan yang ada di satu pendidikan. Itu pasti Bapak Ibu. Literasinya masih merah, masih miring, atau numerasinya atau karakter atau apapun indikator yang ada kita baca pada rapor pendidikan kita masing-masing. Nah, itu menjadi tanggung jawab. Istilah mandatori itu wajib Bapak Ibu. Jadi kalau sekolah tidak punya rapor pendidikan, jelas jangan mimpi susun ARKAS. Bapak Ibu. Kemudian tahun ini karena waktu juga pendek sudah mepet, jadi kita ngomong tentang rapor pendidikan dari akun belajar Bapak Ibu semua. Kemudian dari itu kita susun dokumen prioritas kita langsung ke ARKAS. Jadi RKJ RKT tahun depan baru kita lakukan. Tetapi dengan pertimbangan 2023 itu tahun 0, kita mulai dengan rencana jangka menengah juga RKP, rencana kerja tahunan. Jadi hitung misalnya kepala sekolah SMP negeri 3 bulan kita mungkin 2 tahun lalu dilantik jadi kepala sekolah. Seharusnya RKJ hitung yang tahun lalu, tapi sistem baru jadi kita anggap tahun depan itu baru tahun 0. Jadi seperti itu ya Bapak kita buat. Dan ini wajib. Dan harapan kami masing-masing sekolah sudah ya rapor pendidikan sudah. Pak Baca, Pak Bisa mungkin sudah melakukan penampingan perannya sudah ya? Sudah. Iya. Sehingga hari ini bila perlu kami datang, kita print, kami bawa pulang. Itu pertama inti pertemuan kita. Berikut bahwa sudah ada kebijakan baru dari pusat bahwa nanti untuk diangkat dari kepala sekolah atau pengawas itu sumber pertimbangan utama dari guru penggerak. Surat kami sudah keluarkan ke semua satuan pendidikan. Kami minta semua guru wajib ikut